Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Pada video kali ini saya ingin melanjutkan pembahasan soal SKB CPNS Kemenak untuk formasi dosen CPNS Kemenak tahun 2023. Part yang keempat terdiri dari 5 soal. Soal yang pertama, salah satu strategi penting dalam inovasi pendidikan tinggi adalah meningkatkan jumlah ujian dan penilaian, menerapkan pembelajaran yang berpusat pada guru, mengintegrasikan teknologi dalam kurikulum, menekankan pada pembelajaran hafalan, membatasi akses terhadap sumber belajar online. Jawaban yang paling tepat yaitu mengintegrasikan teknologi dalam kurikulum ya. Nah, jadi mengintegrasikan teknologi dalam kurikulum adalah strategi kunci dalam inovasi pendidikan tinggi. Hal ini meliputi penggunaan alat digital, platform pembelajaran online, dan metode pengajaran yang mengadaptasi teknologi terkini. Lanjut ke soal yang kedua. Prinsip etika yang penting dalam riset akademik adalah kecepatan dalam publikasi hasil, mengabaikan persetujuan informasi, integritas dan kejujuran dalam laporan data, memfokuskan pada hasil yang menguntungkan peneliti, mengutamakan popularitas topik. Jawaban yang paling tepat yaitu integritas dan kejujuran dalam pelaporan data ya. Nah, jadi integritas dan kejujuran dalam melaporkan data adalah prinsip etika kunci dalam riset akademik. Tidak memanipulasi data dan melaporkan hasil dengan akurat. Lanjut ke soal yang ketiga. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menegaskan bahwa pendidikan bertujuan untuk meningkatkan status sosial peserta didik, menyiapkan peserta didik untuk industri tertentu, mengembangkan potensi peserta didik untuk menjadi manusia yang beriman, bertakwa, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan bertanggung jawab, memfokuskan hanya pada pengembangan keterampilan teknis, mengutamakan pendidikan berbasis teks dan ujian. Jawaban yang paling tepat yaitu mengembangkan potensi peserta didik untuk menjadi manusia yang beriman, bertakwa, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan bertanggung jawab. Nah, jadi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional menggarisbawahi tujuan pendidikan untuk mengembangkan potensi peserta didik menjadi manusia yang beriman, bertakwa, dan memiliki kualitas-kualitas seperti berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan bertanggung jawab. Lanjut ke soal yang keempat. Pendekatan studi center learning dalam pendidikan tinggi menekankan pada kepemimpinan guru dalam kelas, pembelajaran berbasis hafalan, keterlibatan aktif mahasiswa dalam proses pembelajaran, menggunakan metode ceramah sebagai teknis pengajaran utama, meminimalkan penggunaan teknologi dalam kelas. Jawaban yang paling tepat yaitu keterlibatan aktif mahasiswa dalam proses pembelajarannya. Nah, jadi pendekatan studi center learning menekankan pada keterlibatan aktif mahasiswa dalam proses pembelajaran di mana mahasiswa diarahkan untuk menjadi lebih mandiri, kritis, dan efektif dalam belajar ya. Kita lanjut ke soal yang kelima. Salah satu tantangan utama dalam pendidikan kontemporer adalah menjaga tradisi pendidikan lama, mengurangi penggunaan teknologi di kelas, mengadaptasi metode pengajaran untuk generasi digital, menghindari pembahasan isu-isu global, mempertahankan metode penilaian konvensional. Jawaban yang paling tepat yaitu mengadaptasi metode pengajaran untuk generasi digital ya. Nah, jadi tantangan utama dalam pendidikan kontemporer adalah mengadaptasi metode pengajaran untuk generasi digital yang mencakup penggunaan teknologi dalam pembelajaran dan pendekatan yang sesuai dengan kebutuhan serta gaya belajar generasi terkini. Nah, demikian Bapak Ibu pembahasan part yang keempat untuk soal SKB CPNS Kemenak untuk formasi dosen CPNS Kemenak tahun 2023. Semoga membantu dan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.